Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classics Channel. Kali ini kita akan membahas tentang ekspresi-ekspresi yang kita pakai untuk mengundang seseorang dalam bahasa Inggris. Kita sebut dengan expression of making invitation. Nah, mempelajari ekspresi ini sangat penting. Yang pertama untuk kemampuan speaking kita. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan seseorang dan kita ingin mengundang, kita tahu apa yang harus kita katakan. Dan untuk listening juga penting, terutama kalau kita ingin mengambil tes IELTS ataupun tes TOEFL, karena ekspresi ini juga sering kita akan dengar di bagian listening dari tes tersebut. Invitation sendiri artinya dalam Indonesia adalah undangan. Nah, karena dia berakhiran ion, dia adalah kata benda, kelas katanya kata benda yang asalnya dari kata kerja invite. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengundang seseorang, kemudian kalau kita diundang bagaimana kemudian kita menerimanya, atau bagaimana kita menolaknya. Ekspresi apa saja yang akan kita pakai. Contohnya kita ingin mengundang seseorang untuk datang ke acara pembukaan dari toko kita. Maka kita bisa memakainya, misalnya kita awali dengan kata kerja come ya. Maka biasanya pasangannya atau kita awali dengan menanyakan seperti ini. Would you like to come? Atau would you care to? Atau would you able to? Atau could you? Jadi ini bisa kita pakai mengawali pertanyaan yang menanyakan apakah orang itu bisa datang ke acara pembukaan dari toko kita. Would you like to come to soft opening of my new store, for example? Satu lagi, can you? Paling sopannya adalah would you like atau would you care. Nah, selain dari itu juga ada misalnya kita ingin, ini bukan mengundang, ini lebih cenderung kalau itu mengundang ke suatu acara. Kalau ini mengajak seseorang untuk ikut di project tertentu dengan kita, kerjasama dengan kita, maka kita pakai shall we, atau want to, atau let's. Shall we work together in this project, atau want to work together in this project, let's work together in this project. Nah, jadi ini lebih mengundang seperti ajakan melakukan sesuatu. Kalau tadi mengundang untuk ke acara tertentu. Selain itu juga ada do you want to work together in this project. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita menerima undangan tersebut? Misalnya yang tadi undangan, would you like to come to soft opening of my new store, for example? Maka kalimatnya ketika kita menerima, kita bisa bilang sure, thanks. Jadi jangan lupa ucapkan terima kasih karena sudah mengundang. Atau juga bisa sure, thanks for inviting me. Jadi ini versi lebih lengkapnya. Atau yes, I like that, for example. Mungkin ini cocoknya dengan pertanyaan would you like to come to soft opening of my new store, maka kita jawab yes, I would like to, atau I would like that. Atau juga bisa yes, I would love to. Jadi maknanya sama, oh iya saya bakal datang, oh saya senang sekali diundang. Nah, seperti itu. Sementara kalau ajakan untuk melakukan sesuatu, misalnya want to work together in this project, maka kita bilang sounds good. Atau kita juga bisa mengatakan what a great idea. Atau if you want me to, don't mind if I do. I like that. Alright, I love to. Nah, ini maksudnya alright ya, salah ketik itu y-nya harusnya t. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak want to work together in this project, if you want me to, kalau kamu pengen. Don't mind if I do it. Don't mind if I do, ya kalau kamu gak keberatan. Nah, seperti itu maknanya kalau untuk if you want me to sama don't mind if I do it. Jadi ini adalah ekspresi yang kita pakai ketika orang mengajak melakukan kegiatan tertentu. Mengundang atau mengajak kita untuk melakukan kegiatan bersama dia atau kegiatan tertentu.
Nah, sementara kalau let's work together in this project, kalau kita pakai ekspresi pakai let's, maka bisa jawabannya yes, let's do it. Biasanya, tapi nggak harus, bisa juga sih, oh great idea, juga bisa seperti itu. Nah, jadi jangan lupa untuk ekspresi ini kita harus memorize, jadi memang harus dihafal dulu. Kemudian listen, dan jangan lupa practice. Jadi ini akan ada di long term memory if you memorize, listen, dan juga practice. Practice-nya tentu saja dengan berbicara dengan menggunakan ekspresi ini. Listen bisa mungkin dengan mengambil TOEFL ataupun IELTS preparation, ataupun memang sengaja mendengarkan film dan mencoba mencari ekspresi yang sama. Oke, semoga mudah dipahami. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.